warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya anak-anak tentunya sudah membaca tujuan pembelajaran pada layar yang sudah tersedia. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang tema keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 5. Nah, melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Nah, coba anak-anak amati, di situ ada gambar Siti yang sedang menulis. Di situ Siti menulis apa? Ya, terima kasih Ibu. Jadi Siti mengungkapkan ungkapan terima kasih kepada ibunya melalui tulisan. Nah, sekarang kamu bisa mengamati tulisan itu pun diberi hiasan, pinggirnya diberi bunga. Kemudian tulisannya pun juga berwarna. Kamu nanti dapat menulisnya di rumah, ungkapan terima kasih untuk orang tua. Nah, selain itu di situ juga ada benda-benda yang dipergunakan untuk menulis. Nah, ada penggaris, ada gunting, kemudian ada pena dan pewarna. Siti juga ditemani oleh siapa? Kucing Siti ya. Nah, Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Tulis sebanyak 10 kali menggunakan huruf tegak bersambung. Nanti kamu bisa menulisnya di rumah dengan bimbingan orang tua di rumah ya. Selanjutnya, nah, tulis 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong. Contohnya, Beni bisa tolong bantu saya mengangkat meja. Nah, ucapkan terima kasih kepada siapapun yang memberi pertolongan. Itu merupakan contoh ungkapan tolong. Jadi ada 2. Tadi yang pertama ucapan terima kasih, dan yang kedua ucapan tolong. Itu nanti kamu bisa berlatih di rumah dengan menuliskannya di bukumu. Nah, selanjutnya coba anak-anak amati di dalam layar ini. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainan. Coba anak-anak Bu Guru tanya, di situ ada mainan apa saja? Robot, betul. Kemudian mobil-mobilan, bebek mainan, dan yang terakhir ada apa? Boneka. Nah, kemudian Edo itu memegang apa toh? Oh, ternyata Edo memegang hanger. Mengapa Edo memegang hanger? Nah, selanjutnya coba kamu amati. Nah, mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Tentunya kamu di rumah juga mempunyai gantungan baju. Nah, bagaimana cara menimbang atau mengukur berat benda menggunakan gantungan baju? Nah, caranya seperti itu. Di situ ada gantungan baju yang kanan kirinya digantung dengan sebuah papan, atau bisa juga Bu Guru contohkan menggunakan gantungan baju yang sangat sederhana. Coba perhatikan ya. Ini merupakan gantungan baju. Gantungan baju ini jika kamu kesulitan untuk membuat timbangannya, bisa menggunakan kresek, nah, plastik ya ini ya. Kanan kirinya diberikan plastik seperti ini.
Ini yang sama plastiknya. Kemudian atasnya diberi rafia seperti ini. Bisa anak-anak pegang seperti ini. Nah, ini nanti digunakan untuk mengukur berat benda. Bu Guru beri contoh. Sekarang benda yang akan Bu Guru ukur beratnya yaitu pulpen dengan gunting. Ini akan Bu Guru masukkan. Ini gunting di sebelah sini. Kemudian ada pulpen. Nah, coba anak-anak amati. Nah, sekarang di sini kamu dapat melihat gantungan baju ini lebih berat ke gunting atau pulpen? Gunting ya. Jadi bisa dikatakan bahwa gunting lebih berat daripada pulpen. Anak-anak bisa menimbang benda-benda yang ada di sekitar rumah anak-anak. Bisa anak-anak coba. Selanjutnya kita lanjutkan yang ada di layar. Manakah mainan yang paling berat? Manakah mainan yang paling ringan? Susunlah mainan yang paling berat ke yang paling ringan. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Baik, lanjutkan ya. Nah, di situ ada 4 buah gambar dan masing-masing ditimbang dengan kelereng. Coba sekarang mobil-mobilan itu sama beratnya dengan 5 kelereng. Kemudian mainan bebek sama beratnya dengan 3 kelereng. Kemudian boneka monyet sama dengan 6 kelereng. Dan yang terakhir robot sama dengan 4 buah kelereng sama beratnya ya. Nah, sekarang setelah kamu amati gambar di samping, nah, beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Di situ Bu Guru sudah menuliskan mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Nah, mana yang lebih ringan? Di situ sudah tertulis 5 ditambah 6 sama dengan 11. Sedangkan yang kolom berikutnya boneka monyet tambah robot. 6 ditambah 4 ketemunya 10. Nah, coba anak-anak, 11 dengan 10 lebih ringan yang mana? Ya, betul sekali, yang 10. Nah, diberi tanda centang yang lebih ringan. Kemudian yang kedua, kolom yang pertama, mobil-mobilan ditambah robot yaitu 5 ditambah 4 ketemunya 9. Kemudian yang kolom yang kedua, bebek karet ditambah boneka. 3 ditambah 6 ketemunya 9. Oh, ternyata jumlahnya sama 9 dan 9. Lalu bagaimana? Nah, ini dicentang, ini juga dicentang. Mengapa dicentang semua? Karena sama berat atau sama ringan, bisa ditulis salah satu. Nah, sama berat atau sama ringan karena semuanya jumlahnya 9. Selanjutnya, nah, boneka robot, boneka ditambah robot. Di situ 6 ditambah 4 ketemunya 10. Kemudian mobil-mobilan ditambah bebek karet yaitu 5 tambah 3 ketemunya 8. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu mana yang lebih ringan. Nah, yang 8. Pinter-pinter semua. Dan yang terakhir, bebek karet ditambah robot. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian boneka ditambah mobil-mobilan yaitu 6 ditambah 5 ketemunya 11. Yang mana 7 atau 11 yang lebih ringan? Tentunya 7. Nah, sip ya. Selanjutnya, nah, keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat, benda yang mengapung itu ringan.
Dan benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Nah, itu Benny sedang berenang. Yang pertama kamu bisa melihat perahu kertas mengapung ya. Dan yang kedua tas melayang. Yang ketiga batu. Nah, tentunya kamu juga dapat menemukan benda-benda di sekitar rumah dengan melakukan percobaan di air. Bisa kamu cari styrofoam atau gabus. Nah, bisa juga es batu, bisa juga logam atau besi, atau paku juga bisa. Nah, nanti kamu bisa melakukan percobaan menggunakan air. Kamu dapat melihat mana yang benda mengapung, benda melayang, dan yang terakhir benda yang tenggelam. Selanjutnya, nah, ukurlah berat benda-benda di sekitar kelasmu. Karena kita sedang belajar di rumah, maka kamu bisa mencari benda-benda yang ada di sekitar rumah. Gunakan cara yang menarik. Kamu bisa menggunakan penggaris panjang, kemudian di tengahnya diberi penahan. Bisa juga menggunakan kayu. Nah, gunakan batu atau penghapus kecil sebagai penyeimbang. Susunlah benda-benda dari yang terberat sampai yang teringan. Kamu bisa mencobanya di rumah bersama kedua orang tua. Itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Jika nanti kurang jelas, anak-anak bisa melihat video ini atau bisa membaca di rangkum. Kiranya dari Bu Guru cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.